Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada malam ini Allah takdirkan kita bisa melanjutkan ibadah kita, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu agama, yang itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat terutama ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kita bahas adalah 10 sebab tenangnya hati, dan insyaallah kita akan masuk ke sebab yang keempat. Yang lalu sebab ketiga adalah ketika seseorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kata beliau, tahsilu al-ilmin nafi'i. Ketika seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang telah kita ketahui bahwa tidak semua ilmu itu bermanfaat. Maksudnya ketika seseorang belajar ilmu agama, itu kadang hanya sebatas pemahaman. Sebatas dia mengerti tapi tidak diamalkannya. Maka ketika ilmu itu yang dia pahami tidak diamalkan, maka ilmu tersebut tidak dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la tanfa'. Dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Juga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan, bukan dengan banyaknya tulisan. Ilmu itu, kata beliau, al-ilmu ma yuntafa'u. Ilmu itu adalah yang diamalkan. Nah, telah lalu bahwa sebab ketiga tenangnya hati seseorang ketika orang itu mempunyai ilmu yang bermanfaat. Dan seseorang yang telah memiliki ilmu itu bisa memanfaatkan dengan adanya hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau hanya sebatas ilmu, maka orang itu masih belum sampai kepada ketenangan hatinya dari ilmunya. Sebelum kita lanjut ke sebab keempat, perlu saya tambahkan sedikit bahwa ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu banyak sekali. Sehingga ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Hanbal ditanya, ilmu apa yang wajib dipelajari oleh setiap muslim? Ilmu agama itu ilmu yang mana? Maka beliau menjawab, ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim adalah setiap ilmu yang kalau dia bodoh, tidak mengerti, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang menghilangkan hak siksa itu yang wajib dipelajari.
Kalau kita lihat dari ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana zaluman jahula. Al insanu zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zaluman. Zalum itu banyak berbuat zalim. Jahulan, manusia itu sangat bodoh. Itu kondisi asal, sifat asal manusia itu banyak berbuat zalim dan banyak sekali kebodohannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, untuk menghilangkan dua sifat jelek tersebut, zalim, banyak berbuat zalim dan banyak kejahilan, itu dengan dua perkara, yaitu al-ilmul mufassal wal amalul mufassal. Ilmu, karena zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, untuk bisa seseorang itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agamanya. Maka agama Allah itu telah mengatur seluruh isi kehidupan manusia, sehingga yang dibutuhkan oleh manusia itu tadi ilmu al-mufassal. Ilmu mufassal itu ilmu yang merinci, sehingga bisa menutup seluruh celah-celah kezaliman, diisi dengan ilmu al-mufassal. Wa amalul mufassal, yang kedua pengamalannya. Nah, maka ilmu yang Allah turunkan itu apa, kemudian pengamalannya bagaimana. Maka dengan dua perkara akan hilang dua sifat jelek tersebut. Apa tadi yang pertama? Zaluman jahula. Ya, zalum itu zalim itu hilang dengan ilmu, dengan apa? Dengan amal yang mencocoki apa yang Allah syariatkan. Untuk mengetahui ilmu yang sesuai yang Allah ridhai, butuh manusia itu ilmu al-mufassal, ilmu yang merinci. Sebagaimana ibadah itu artinya nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, itu artinya ibadah. Artinya bisa jadi, artinya ibadah itu bisa meliputi segala isi kehidupan manusia, baik yang zahir maupun yang batin. Baik perbuatan maupun perkataan itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai ketakwaan. Nah, setiap nafas kita, setiap detik kita, setiap amalan, setiap kehidupan kita itu bisa diisi dengan amal saleh. Bagaimana caranya? Maka yang dibutuhkan tadi ilmu al-mufassal, ilmu yang merinci. Nah, itu menuntut kita untuk terus serius semangat belajar agama Allah. Nah, ini yang perlu saya tambahkan. Kemudian, karena banyaknya ilmu yang wajib dipelajari itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meringkas menjadi tiga saja, yaitu ilmu tentang Allah, tentang Rabb, kemudian ilmu tentang agamanya, dan ilmu tentang nabinya. Tentang Allah itu berarti pelajaran akidah sebagai pondasi dasar dari ad-din, ilmu yang kedua. Nah, maka bagaimana nilai agama seseorang, bagaimana nilai Islam seseorang, pahala seseorang di sisi Allah, derajat manusia di sisi Allah, tergantung dari pondasi atau akidah, yang itu merupakan pelajaran pertama, itu mengenal Allah atau mempelajari akidah keimanan. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari ad-din. Ad-din itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya diartikan agama. Itu mempunyai 3 rukun. Itu Islam, iman, dan ihsan.
yang masing-masingnya mempunyai rukun. Ya, Islam punya 5 rukun, iman mempunyai 6 rukun, ihsan mempunyai 1 rukun. Dan masing-masing itu mempunyai rukun. Seperti Islam, rukun pertama ada 2 kalimat syahadat. Dia juga punya syarat dan rukunnya. Maka di sini bagi setiap kita wajib mengerti ad-din, agama, dengan segala rukun-rukunnya tadi. Jadi kita wajib belajar rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan seterusnya sampai rinci. Yang ketiga, mengenal nabinya, dalam arti mengimani beliau, bahwa beliau seorang rasul, meneladani beliau, mentaati apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Kenapa kok diringkas menjadi 3 ini? Karena 3 hal ini nanti yang ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir ketika manusia itu awal masuk ke alam akhirat. Di alam barzah, pertanyaan malaikat mungkar nakir itu 3 perkara tadi. Apa itu? Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Maka seorang tidak akan bisa menjawab pertanyaan man rabbuka kalau di dunia dia tidak mengenal Allah. Demikian juga pertanyaan kedua, wa ma dinuka, dia tidak bisa menjawab pertanyaan kedua kalau dia belum tahu, belum pernah belajar din dengan segala rinciannya tadi. Demikian yang ketiga, dia tidak mencontoh Rasulullah SAW. Maka itu ketika selesai penguburan, Rasulullah pernah mengantar sahabatnya, mengubur sahabatnya. Setelah ditanya mungkar nakir, maka kata Rasul, hadhihi akhiru fitnatil mu'min. Pertanyaan 2 malaikat mungkar nakir ini adalah ujian terakhirnya setiap mukmin. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir ini, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Diseru dari Allah, dari langit, sadaqa abdi, benar hambaku. Albisu minal jannah, berilah dia, afrisu minal jannah, berilah dia hamparan dari surga. Wa albisu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu babal jannah, bukakan dia pintu surga. Hatta yajidari haha, sehingga dia mencium harumnya surga. Wa wafsah qabrahu maddal basar, lapangkan kuburnya sejauh pandangan mata. Ini nikmat kubur yang Allah persiapkan bagi hambanya yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir tadi. Nah, kalau tidak bisa menjawab, maka dia akan menerima yang namanya azab kubur. Bagaimana azab kubur? Kata Rasulullah SAW, afrisu minan nar, berilah dia hamparan dari neraka. Wa albisu minan nar, berilah dia pakaian dari neraka. Waftah lahu baban nar hatta yajida samumaha, bukakan dia pintu neraka sehingga dia merasakan panasnya api neraka. Wadayik qabrahu, dan sempitkan kuburnya sampai putus seluruh tulang-tulangnya. Ini disebut azab kubur yang akan diterima oleh orang yang matinya su'ul khotimah dan tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Disebabkan karena di dunia terlalu banyak alasan tidak mau mempelajari 3 perkara tadi. Nah, kalau sibuk ya setiap namanya orang hidup ya mesti sibuk. Berhentinya itu kalau sudah dibungkus kafan baru tidak sibuk lagi. Tapi itu bisa mengharap masuk ke masalah besar, yaitu azab kubur. Masih disabdakan oleh Rasulullah SAW, azab kubur itu diantaranya didatangkan penyiksa, kata Rasul. Fiyadihi mirzabah, yang di tangannya ada cambuk, yang kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia dipukul. Dan cambuknya itu kalau dipukulkan ke gunung, maka gunung itu menjadi debu. Karena dahsyatnya pukulan malaikat itu, penyiksa di alam kubur, di alam barzah.
Sebabnya mungkin karena dia di dunia terlalu ngentengkan, terlalu meremehkan, terfitnah dengan dunia, melalaikan. Dunia melalaikan dan dia terlalai dengan urusan dunia sampai lupa urusan akhiratnya. Kata Rasulullah SAW, laula alla tadafanu, kalau kalian tidak saling mengubur, la da'autullah ayyasma'akum adzabal qabri. Kalau kalian tidak saling mengubur, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan pada kalian azab kubur. Kenapa tidak diperdengarkan? Karena kalau manusia mendengar, dia tidak bisa mengubur saudaranya. Karena dahsyatnya siksa kubur. Bisa pingsan karena dahsyatnya jeritan. Dan mereka menjerit, kata Rasulullah SAW, وَيَسِيهُ سِيحَةً يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. Dia menjerit dengan jeritan yang dahsyat, yang bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarnya. Hikmahnya supaya kalian bisa mengubur saudaranya. Nah, maka waktu yang Allah karuniakan pada kita jangan sampai diisi dengan kelalaian, karena Allah mengatakan wal asri innal insana lafi husrin. Demi waktu sesungguhnya kebanyakan manusia itu rugi karena tidak bisa mengelola waktunya. Banyak waktunya diisi dengan kekosongan. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan ajaban linar, ajib tu linar, aku heran dengan neraka. Nama al-mahrub. Kata Rasulullah SAW, ajaban linar, aku heran dengan neraka itu. Nama al-mahrub, orang yang takut ke neraka kok masih bisa tidur. Wa'ajibtu lil jannah, dan aku heran dengan surga. Nama at-talibu, orang ingin surga kok masih enak tidur. Itu hadis sahih Rasulullah SAW mengingatkan pada kita agar kita ini benar-benar mengurangi kelalaian-kelalaiannya. Nah, insya Allah pada malam ini kita lanjut di sebab yang keempat, ya. Kata beliau, as-sababur rabi'u, sebab yang keempat, yaitu al-inabatu ilallahi. Inabah artinya kembali. Dan bedanya dengan taubat, kalau inabah ini lanjutan dari taubat. Kalau taubat itu meninggalkan, setelah meninggalkan amalan jelek, kemudian dia kembali kepada Allah yang disebut dengan inabah. Al-inabatu ilallah, kembali kepada Allah. Wa husnul iqbali alaih, dan memperbagus iqbal. Iqbal itu menghadapkan diri kepada Allah. Dipaham judulnya ya? Sebab ketenangan hati yang keempat adalah inabah, kembali kepada Allah. Dan kembali ini setelah dia bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wa husnul iqbal, memperbagus kembalinya kepada Allah. Nah, kata beliau, famin asbabi insirahi sadri, maka di antara sebab tenangnya hati, al-inabatu ilallahi azza wa jal, kembali kepada Allah azza wa jal. Wa husnul iqbali alaihi, dan memperbagus kembalinya kepada Allah. Wa taladzuzu bi ibadatihi, dan berlezat-lezat di dalam beribadah kepada Allah. Wa ta'atuhu, dan berlezat-lezat di dalam menjalankan ketaatan. Mungkin kita susah untuk merasakan bagaimana lezatnya ibadah, dan susah merasakan bagaimana lezatnya ketaatan,
Itu karena masih keimanan kita yang masih kualitas yang rendah. Fa inna ta'ata, karena ketaatan, wal ibadata, dan ibadah, rahatul qulub, merupakan penenang hati. Jadi kalau orang ingin tenang hatinya adalah dengan menjalankan ketaatan dan menjalankan ibadah. Wa unsun nufus, uns itu ceria. Nufus itu jamak daripada nafs. Cerianya hati, jiwa. Kalau qulub diartikan hati ya. Hatinya tenang, jiwanya ceria. Dan itu nampak dari wajahnya. Wajahnya itu nampak ceria. Karena wajah itu gambaran kondisi hati. Nah, walaupun mungkin bicaranya itu bohong, tapi tidak bisa orang itu membohongi wajahnya. Saya ulang bahwa fa inna ta'ata wal ibadata, bahwa ketaatan kepada Allah dan ibadah, rahatul qulub. Rahah itu artinya istirahat ya, tenangnya jiwa, hati, wa unsun nufus, dan cerianya jiwa. Atau uns itu bisa ramah, bisa. Kenapa manusia disebut insan? Insan itu dari kata uns. Kenapa manusia disebut insan? Itu karena kalau ketemu itu nyapa, ceria, familiar, saling bergembira, saling bersenang. Beda dengan yang namanya hewan, itu biasanya tengkar kalau ketemu. Tarung, bahasa Jawanya tarung. Tapi manusia itu asalnya itu seperti ini. Ketemu, gimana kabarnya, sambil salaman, salam, kemudian menyapa dengan penuh keceriaan. Itu makna daripada uns. Kalau itu diartikan apa nih, uns? Cerianya jiwa. Wa qurratul uyun, uyun artinya jamak dari mata ya. Qurrah itu sejuk. Nah, biar nanti. Wa qurratul uyun, dan ibadah, ketaatan dan ibadah itu merupakan qurratul uyun. Qurrah itu penyejuk, uyun itu mata ya. Jamak daripada ainun. Tapi juga ini sering diartikan tenang, sejuknya hati. Jadi ketaatan itu sejuknya hati. Tapi secara zahir ini bisa tidak salah dimanakan penyejuk mata. Misalnya ketika kita melihat anak kita taat kepada Allah, melihat istri kita taat kepada Allah, mata kita itu melihatnya sangat senang. Itu disebut dengan apa? Qurratul uyun. Hanya saja sering diartikan dengan penyejuk hati. Wa sa'adatus sudur, dan sa'adah bahagia. Bahagianya jiwa. Sudur ini sering diartikan apa? Hati ya. Jadi ini manfaat-manfaat batin dari ketaatan kepada Allah dan ibadah ini tadi tenangnya hati, cerianya jiwa, penyejuk mata atau penyejuk hati, bahagianya hati. Nah, dan ini memang ini konsepnya dan ini kaidahnya. Barang siapa ingin seperti ini, tenang hatinya, jiwanya ceria, hatinya bahagia, tidak ada jalan lain kecuali apa? Menjalankan ketaatan dan ibadah. Karena banyak orang malah lainnya, malah nuruti nafsu, nyetel musik, ya. Nanti musiknya mati, tambah sumpek lagi. Bukan tambah tenang hatinya, tapi tambah sumpek, karena itu menambah titik hitam di hatinya.
disetel lagi, nambah lagi titik hitamnya. Nah, atau malah jalan-jalan kemana, ke mall, ke gua-gua, dikira itu sebagai penyejuk jiwanya. Nah, qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam al-Allama Ibnul Qayyim, al-inabatu ilallah, kembali kepada Allah Azza wa Jal atau Subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatuhu, dan mencintai Allah, bikullil qalbi, dengan semua hati. Artinya hatinya penuh ya, kecintaannya itu penuh. Dan munculnya kecintaan ini juga tidak mudah. Kecintaan itu buah dari pengkajian, buah dari pemahaman, pendalaman tentang Allah. Kalau kita lihat dari asal manusia ya, kan yang dikaji itu apa? Ayat Allah. Yang memunculkan kecintaan itu yang dikaji, artinya kita mengenal Allah itu lewat ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu dua, ada ayat kauni, ada ayat syar'i. Ayat kauni itu berupa alam, termasuk diri kita. Seluruh ciptaan Allah itu namanya kauni. Kalau ayat syar'i itu wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan misalnya dalam satu ayatnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan ayat Allah itu ada pada diri-diri kalian sendiri, pada dirimu. Mengapa kamu tidak mau mempelajari? Artinya ayat itu ada perintah, mengandung perintah dari Allah kepada kita untuk mempelajari diri kita sendiri. Coba di sana banyak Allah menjelaskan tentang asal diri kita. Asalnya min nutfatin tubna. Kita itu asalnya dari nutfah. Nutfah itu artinya mani. Cairan mani itu, nah itu di mimma immahin. Di ayat lain Allah katakan air yang menjijikkan. Air menjijikkan ya kalau misalnya taruh di mangkok gitu ya, mani misalnya. Kita mungkin suruh megang saja tidak mau, ya. Lihat aja tidak mau. Karena itu menjijikkan mani. Misalnya kalau keluar orang langsung menghapusnya, langsung dilap. Kenapa kok langsung dilap? Karena mahin, kata Allah. Artinya itu padahal itu air yang menjijikkan itu merupakan bahan dasar. Ya. Bahan dasar apa? Penciptaan diri kita. Di situ dibahas oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Bagaimana dari air yang menjijikkan Allah jadikan menjadi tulang yang kaku, menjadi daging untuk menahan tulang, menjadi rambut, menjadi mata, menjadi bahkan di dalam diri manusia, saraf-saraf, urat-urat, saluran-saluran darah, tempat berjalannya darah itu nadi dan seterusnya. Seluruh organ-organ tubuh mungkin bisa ribuan dalam diri manusia. Yang itu gak boleh rusak, bahkan berjalan dengan teratur, menjadi kuku, menjadi tangan, menjadi jari, menjadi rambut, menjadi kepala, menjadi telinga. Itu dari apa tadi? Air yang menjijikkan. Betapa maha agungnya Allah. Betapa Allah itu maha rahmah. Ya. Sehingga kita terucap dari pengkajian mani menjadi manusia yang kemudian setelah besar itu ganteng-ganteng, tampan-tampan, cantik-cantik, sudah tidak lagi menjijikkan, malah dicintai, malah banyak orang terfitnah. Nah, yang laki-laki terfitnah dengan wanita, yang wanita terfitnah dengan laki-laki karena senangnya, karena cintanya. Nah, padahal dulunya suatu yang menjijikkan. Nah, itu muncullah kecintaan dari pengkajian. Alhamdulillah. Belum lagi kalau kita lebih melihat di luar kita, di hadapan kita. Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia lihat
makanannya. Kenapa Allah suruh lihat makanan? Di situ banyak ayat-ayat Allah. Apa yang kita makan? Ada beras. Siapa yang bisa membuat beras? Satu biji saja. Seluruh jin dan manusia tidak akan bisa. Hanya Allah yang bisa. Subhanallah. Maka kita mengatakan Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah artinya maha bersih Allah dari apa? Segala sifat aib, segala sifat kurang. Begitu artinya setiap kita keluar tentu melihat ayat-ayat Allah. Belum lagi udara yang kita masukkan ke dalam diri kita. Berapa kali kita bernafas dalam 24 jam. Dan kalau kita ditahan oleh Allah 1 jam saja, mati orang. Tapi Allah buat gratis, maka muncul lagi kecintaannya kepada Allah. Semakin kita mendalami ayat-ayat Allah, berupa ayat kauni itu semakin cinta kepada Allah. Makanya kalau kita melihat ayat-ayat Allah di sekitaran kita, tadi berupa makanan, beras, di sana ada lombok, ada berambang, bawang, dan seterusnya, ada sayuran, dan terus itu menerus Allah menciptakan setiap hari, tidak pernah berhenti, sehingga melijo itu setiap hari bisa kulaan. Coba kalau Allah berhenti membuatnya. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu ayat Allah. Mau bicara lombok saja, berapa jenis lombok itu? Masing-masing lomboknya, buah dari kajiannya, subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Maka kita harus tunduk ibadah hanya kepada Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka barang siapa membaca 4 kalimat ini 100 kali, Allah akan hapus 100 dosanya, dan Allah angkat 100 derajat. 4 kalimat tadi apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa? Buah dari kajian ayat-ayat yang kauni saja. Banyak. Belum kita membuka ayat-ayat syar'i. Maka di sini kata beliau, kata Ibnu Qayyim, kembali kepada Allah dan mencintai Allah dengan seluruh hati. Jadi yang paling penting ini tadi, caranya gimana sih supaya muncul kecintaannya. Wal iqbalu alaih, menghadapkan diri kepada Allah. Jadi kita ini hidup di dunia ini seperti ini, harus menghadapkan diri kepadanya. Memperuntukkan, mempersembahkan hanya kepada Allah seluruh hidup dan matinya, sebagaimana diucapkan dalam salat. Gimana itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba artinya apa itu? Sesungguhnya salatku, ibadahku ya, atau nusuk diartikan apa? Korban, sembelihan, boleh. Juga kadang diartikan ibadah, seperti manasik haji, itu cara-cara haji. Manasik, jamak dari nusuk, itu bisa dimaknakan ibadah. Artinya seluruh ibadah, di luar sholat, itu bisa bermakna nusuk. Sesungguhnya sholatku, dan seluruh ibadahku. Wa mahyaya, apa? Hidupku ya. Wa mamati, matiku. Terus, lillah, apa lillah? Hanya untuk Allah. Zaman kerja, berangkat kerja, lillah. Bukan untuk dipuji istri, bukan untuk dipuji mertua, bukan untuk dipuji orang, tapi ingin ridha Allah. Itu namanya iqbal, menghadapkan diri kepada Allah. Maka keluarnya dari rumah itu ibadah, itu ketaatan, itu amal soleh. Nah, keringat yang keluar dari dirinya itu kebaikan. Nah, tapi ini caranya ya, iqbal kepada Allah. Wa tana'umu bi ibadatihi, dan tana'um. Tana'um itu bernikmat-nikmat. Tana'um itu menikmati. Nikmati apa? Ibadah. Senang ketika dipanggil oleh Allah untuk bisa menjalankan sholat dengan baik. Allah memanggil saya. Dan dia segera, karena dia mencintai Allah. Allah dicintai dengan segala hatinya. Maka dia segera memenuhi panggilan yang
dicintainya. Kalau dia masih remeh-remeh di situ, masih lemot-lemot, itu menunjukkan bahwa apa yang dia pegang itu lebih dicintai. Sangat besar kecintaannya pada yang dipegang. Sehingga dikisahkan, diriwayatkan orang-orang dahulu, tukang-tukang dahulu, tukang soleh insya Allah, ketika dia sudah mau memukulkan palunya, sudah diangkat palu, mau memukulkan ke paku, kemudian ketika diangkat dia dengar azan, nggak jadi nuduk. Nah, nggak jadi dipukulkan, palu itu ditaruh. Untuk apa itu? Memenuhi panggilan Allah yang aku cintai memanggilku. Tidak ada yang lebih aku cintai kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia wudhu dengan penuh khusyuk. Dikisahkan, diriwayatkan orang-orang dahulu, orang-orang soleh dulu, ketika berwudu sudah keluar air matanya karena hadirnya hati ketika menjalankan wudu. Dia yakini setelah wudu baca doa, mohon berharap kepada Allah diampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian baca doa, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca doa ini sudah diampuni dosa-dosanya dan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Menikmati ibadah kepada Allah, fala syai'a asrahu, maka tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan lisadril abdi min dzalika. Tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan hati daripada itu. Tapi ini kan tidak mudah ya, merasakan nikmatnya itu. Merasakan nikmatnya ibadah. Bahkan kebanyakan kita itu berat menjalankan ibadah. Bahkan salam tidak fokus dengan apa yang dia baca, zikir setelah sholat juga tidak khusyuk, keburu apa? Bangun. Menunjukkan bahwa tarikan-tarikan di luar sholat, tarikan-tarikan di luar zikir itu sangat tinggi. Datangnya terakhir, bangunnya duluan. Nah, kenapa? Seakan langsung ditarik. Oleh apa? Rasa cinta. Cinta pada siapa? Nah, kebanyakannya apa? Syahwat dan duniawi. Hatta innahu layakula atau layakulu ahyanan, sampai kadang-kadang dia mengucapkan in kuntu fil jannati fi mithli hadhil halati fa inni idzan fi 'aisin thayyibin. Kalau aku ini di surga ketika dalam kondisi seperti ini, maka aku ini sudah merasakan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Nah, kita tunggu azan dulu. Nah, kita lanjut. Hatta innahu layakulu ahyanan, sampai beliau kadang mengucapkan, inni in kuntu fil jannati fi mithli hadhil halati fa inni idzan fi 'aishin thayyibin. Nah, kata beliau, kalau aku ini di surga dalam kondisi seperti ini, maka hidupku adalah kehidupan yang baik. Artinya yang disebut oleh gurunya sebagai surga dunia.
Barang siapa yang kondisinya tadi ya, nah itu namanya surga dunia, kehidupan yang baik. Mungkin dari sisi materi, dia orang yang paling miskin, paling fakir. Tapi dia orang paling tenang, paling bahagia. Karena manusia tidak diukur, kemuliaan seseorang tidak diukur dengan apa? Materi. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim juga, kalau manusia meyakini kemuliaan diukur dengan materi, itu ajhalun nas. Manusia yang paling jahil adalah orang yang mengukur kemuliaan dengan harta. Karena kalau diukur dengan materi, maka korun orang paling mulia. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Fajr, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kata Allah, manusia itu kalau diberi harta, dia bilang Allah telah memuliakan aku. Wa idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika oleh Allah diuji dengan kemiskinan, orang itu mengatakan Allah telah menghinakan aku. Dijawab oleh Allah, kalla. Tidak seperti itu, tidak seperti yang diyakini oleh kebanyakan orang. Sehingga kemuliaan itu dengan apa tadi? Agama Allah, kembali kepada Allah. Misalu dzalika, misal daripada ibadah yang menenangkan hati tadi, as-shalah. Contoh ya tentang tadi bahwa ketenangan hati tergantung orang itu kemampuan untuk mencintai ibadahnya. Contohnya apa? Salat. Nah, salat kam fiha min qurrata'inin. Berapa banyak orang ketika salat itu bisa merasakan qurrata'in. Apa qurrata'in tadi? Penyejuk jiwanya. Jiwanya sejuk. Artinya di sini kalau orang ingin jiwanya tenang, hatinya tenang itu salat. Warahati balin. Bal itu artinya pikiran. Keinginan-keinginan, bal. Roha apa tadi? Roha? Istirahat. Sama artinya tenang ya. Tenangnya pikiran. Karena kalau orang pikirannya nggak tenang, salat pun nggak bisa khusyuk ya. Pikirannya kemana-mana. Iya, badannya menghadap Allah, tapi hatinya kemana-mana. Sehingga yang hadir, yang sholat itu apanya? Badannya saja. Hatinya nggak hadir. Wasukunin liqalbil mu'min. Dan sholat itu menjadi sukun. Sukun itu tenang juga. Sakan, sehingga rumah itu disebut maskan, disebut tempat bertenang-tenang. Nah, maka sholat itu apa? Sukunin liqalbil mu'min. Penenang hati mukmin. Hatta qala nabiyuna, sampai berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kum ya Bilal, ya Bilalu. Berdirilah wahai Bilal. Maksudnya bukan berdirilah ini apa? Qomat ya. Qomati ya Bilal, fa'arihna bisalah. Kita istirahat dengan salat. Jadi kalau ingin istirahat, bila ingin tenang, jiwanya salat. Nah, kalau orang sekarang kan ininya diganti min. Arihna minas sholat. Kita istirahat dari sholat. Ya. Ingin segera keluar dari sholat. Panjang dikit sudah sumpek. Nah. Wabil hadisil akhir, di hadis lain Rasulullah mengatakan, ju'ilat, dijadikan qurratu aini, penyejuk hatiku fi shalah, dalam salat. Nah, qurratu aini ini sudah kondisi jiwa terbaik. Karena di bawahnya ini namanya hubbu atau mahabbah. Mahabbah itu kecintaan. Nah, qurratu ain ini lebih tinggi.
Sehingga beliau mengatakan ju'ilat qurrata aini fis shalah wa hubbiba ilayya an-nisa wat-tib, dan dicintakan kepadaku perempuan dan minyak wangi. Nah, dan ini contoh daripada ibadah yang bisa menyejukkan hati seseorang, yaitu apa judulnya, ketika seorang itu mampu inabah kepada Allah, kembali kepada Allah, dan memperbagus kembalinya kepada Allah. Insyaallah sampai sini kita belum selesai di bab yang sebab yang keempat ya. Sebab tenangnya hati yang keempat. Nah, mudah-mudahan dapat menambah ketenangan jiwa kita dan mengurangi kegelisahan, keresahan di dalam hati kita, menambah kuatnya iman kita, menghapus dan menggugurkan dosa dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kajian ini menjadi sebab kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat. Nah, dan itu yang dikatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menemui Allah dengan qalbun salim. Dan kita ngaji ini dalam rangka untuk membersihkan dan menyelamatkan hati kita. Adapun kalau badan kita ini itu mengikuti kondisi hatinya. Kata Rasul SAW, kalau bagus hatinya akan bagus seluruh badannya, kalau jelek hatinya akan jelek seluruh badannya. Ala inna fil jasadi mudghatan, kata Rasul, ketahuilah bahwa di dalam badan ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.